Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita tentu tidak dapat hadir di musholla Darul Musyahadah yang kita cintai ini kalau tidak karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sehatkan badan kita, Allah jernihkan pikiran kita, Allah luangkan urusan kita, sehingga dapat kita bersama-sama berkumpul dalam satu niat, dalam satu tekad, dalam satu hajat, yaitu ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peringatan kelahiran beliau. Insyaallah dengan kecintaan kita kepada beliau, kita nanti akan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, kira-kira mau ndak besok di akhirat dekat dengan Nabi? Mau. Kira-kira mau ndak besok surganya bertetangga dengan Nabi? Mau. Kalau mau ingin surganya bertetangga dengan surga Nabi, maka di dunia ini usahakan juga dekat dengan Nabi. Karena orang yang dekat di dunia akan dekat juga di akhirat. Maka tergantung dengan siapa kita dekat di dunia ini, itulah kawan kita nanti dekat di akhirat. Hadirin yang mulia, Nabi kita Muhammad mengatakan dalam hadisnya begini, matan nasu bima ya'ishu fihi. Seorang manusia akan meninggal, wafat, tergantung dengan keadaan apa dia hidup di dunia. Maknanya begini, kalau ketika di dunia dia hidupnya dengan amal soleh, itu biasanya dia akan wafat dalam keadaan beramal soleh. Kalau ketika hidupnya dia cinta kepada ulama, maka wafatnya akan dekat dengan ulama. Tapi kalau dia ketika di dunia hidupnya itu lebih banyak cintanya kepada urusan-urusan yang tidak ada nilai agamanya, biasanya nanti wafatnya pun akan dalam keadaan tidak sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, satu amalan itu yang dihitung adalah ujungnya, bukan awalnya. Al-umuru bighawatimiha. Urusan itu tergantung akhirnya bagaimana. Maka ada istilah, bukan siapa yang lebih dulu bersama kita, tapi siapa
yang setia dengan kita sampai akhirnya. Maka banyak kisah Bapak Ibu yang mulia, awalnya dia baik, awalnya dia soleh, tapi karena tidak terjaga, akhirnya wafatnya su'ul khotimah. Tapi banyak juga awalnya dia maksiat, awalnya dia orang jahat, awalnya dia orang-orang durhaka, tapi hidayah turun kepadanya, taubat istiqamah dengan taubatnya, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi oleh karena itu hadirin yang mulia, mari kita coba pada kesempatan ini membangun kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sudah tidak ada bersama kita, bagaimana caranya? Cintailah orang yang dicintai Rasulullah. Siapa yang dicintai Rasulullah? Salah satunya ulama. Kunna ma'asyiral anbiya la nurasu wa la narisu. Kami ini, kata Rasulullah, para nabi-nabi tidak akan bisa diwarisi. Maksudnya tidak ada cerita nabi-nabi itu meninggalkan harta warisan, tidak ada. Tidak ada. Wala narisu, kami juga, kata Nabi, tidak akan pernah menjadi pewaris harta, tidak pernah. Tapi kata Nabi, yang kami wariskan adalah ajaran-ajaran agama. Siapa yang mewarisi ajaran agama Nabi? Para ulama. Jadi oleh karena itu hadirin yang mulia, anak-anak kita ini kita didik di tempat pengajian dimanapun, di Darul Musyahadah, di Tauhid Irfani, di apa namanya, Ilman Nafi'an, apalagi Safinatul Ilmi, Makarimal Akhlak. Itu semua tujuan kita adalah agar anak-anak kita ini kelak mengikuti jejak para ulama. Hadirin yang mulia, jadi malam ini kita tidak terlalu fokus ceramahnya, kita tidak terlalu fokus membahas maulid, tapi malam ini kita hanya sekedar mengingatkan tawasau bil haq, tawasau bis sabri. Tawasau bil haqnya kepada siapa ini? Yaitu kata Tengku Ahmadi tadi, kepada wali-wali murid. Menuntut ilmu ini hak. Maka kepada kita wali murid, ayo bersama-sama. Tidak dipaksa dan jangan terpaksa. Tapi dalam niat hati kita, anak-anak kita ini dididik untuk keselamatannya dunia akhirat. Bapak Ibu yang mulia, sakit saja kita sedikit, kita berobat. Tujuannya apa? Sehat, selamat. Anak-anak kita ini akan kita selamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Maka seharusnya bapak-bapak, ibu-ibu, wali-wali santri yang berbahagia, ayo sama-sama kita mendukung kebaikan dan kebenaran ini. Itu tawasau bil haqnya. Tawasau bisabrinya, lah ini untuk guru-guru. Tawasau bisabrinya untuk pengelola pesantren ini. Karena mengelola pesantren, mengajar anak-anak, mendidik anak-anak, kalau tidak sabar tidak ada cerita. Makanya yang sabar ini cuma Ustaz Sabarudin ini, Pak Kecik. Sabarudin, orang yang sabar dalam agama. Mengeluh itu biasa, namanya manusia. Tapi tekad jangan kendor. Tekad jangan kendor. Tidak berkokok ayam di pagi hari, pagi tetap jadi. Itu tekad kita. Walaupun jalannya kadang terseok-seok, walaupun jalannya kadang lambat, merangkak, tidak apa-apa. Yang penting jangan berhenti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya tanya dulu sama yang anak putra-putra ini, anak-anak santri TPA ini.
Siapa yang kelas 4 SD? Coba angkat tangan. Ustadz ada duit tapi tidak banyak. Yang bisa menjawab pertanyaan Ustadz malam ini, saya kasih duit yang ada di saku, tapi jangan hitung nanti di sini. Hitung sampai pulang ke rumah. Ada yang mau menjawab pertanyaan? Siapa yang bisa menjawab dan menyebutkan Pancasila? Ini nanti pembahasannya, kenapa Pancasila? Coba siapa namanya? Berdiri. Coba berdiri, siapa namanya? Silakan berdiri. Sini. Sini. Pancasila 1. Bismillah. Nanti bajunya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebinasaan adalah perwakilan. Bagus. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi jangan dibuka di sini. Bapak Ibu yang mulia, mohon maaf, kenapa malam ini saya tanya Pancasila? Pertama, kita ini di akhir bulan September. 1 Oktober adalah hari kesaktian Pancasila. Lalu mungkin ada yang bertanya begini, apa kaitan Maulid dengan Pancasila? Pertama, bahwa kami kelahiran 84 tentu adalah kurikulum PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Bahwa Pancasila ini adalah dasar kita bernegara, betul. Dulu, Bapak Ibu yang mulia, mohon maaf, Pancasila masih diperdebatkan. Pancasila baru diakui, diterima se-Indonesia itu pada tahun 84. Tepat pada tahun kelahiran saya mungkin pada saat itu. Dan itu pun setelah keluar fatwa dari NU yang pada saat itu rais amnya adalah Kiai Ahmad Siddiq dari Jember. Ini provinsinya Pak Kapolres Jawa Timur, Pak, ya. Izin, Pak. Kenapa? Karena pada saat itu Pancasila masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan Pancasila itu bukan dari ajaran Islam. Ada yang mengatakan Pancasila itu bukan produk Muslim, bukan ajaran agama. Maka kiai-kiai menjawab Pancasila itu murni dari ajaran Islam. Dan ini yang kemudian oleh Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi mengajarkan dalam MPTT, Pancasila ini adalah ruh bangsa. Tauhid tasawuf adalah ruh agama. Sejalan. Maka Abuya pernah menjelaskan, ketuhanan yang Maha Esa ini adalah tauhid hakiki. Esa maknanya satu, tidak dua, tidak berbilang, tidak berkawan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ketuhanan yang Maha Esa. Maka inilah kemudian para kiai, para ulama menerima sila pertama itu milik kita orang Islam, karena Islamlah yang bertauhid dengan sebenarnya hanya satu Tuhan, tidak ada yang lain. Dan Abuya mengajarkan bahwa Bapak Ibu yang mulia, yang menentukan alam ini hanya satu, yang menggariskan takdir ini hanya satu, yang menggariskan dialam azali hanya satu, termasuk kemudian yang menciptakan alam ini diawali dari Nur Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak berteman, tidak berkawan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Final, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, Abuya mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertanyaannya, siapa manusia yang adil dan beradab ini? Hanya Nabi Muhammad yang betul-betul adil dan betul-betul beradab.
Siapa yang mengatakan? Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ya Muhammad benar-benar akhlak yang agung ada pada dirimu. Ditanya kepada Aisyah. Ah, ibu, ditanya kepada Aisyah ini siapa? Istri Rasul. Jadi kita kalau ingin tahu bagaimana seseorang, karakternya, pribadinya, sifatnya, pemarah, peramah, itu yang paling tahu istri kita. Ustadz ini mau tahu kita bagaimana peranginya sebenarnya, termasuk saya, itu yang paling tahu istri. Yang lain tidak ada itu. Ustadz ini kadang gini pula, kalau di luar ramah, ya kan? Tidak pemarah, Kuni Rosman. Nah, tidak pemarah, santun. Di luar, di pengajiannya iya, di wirid yasinnya iya, ketika ngisi ceramah iya. Tapi di rumah dia bagaimana? Kejam ndak, keras ndak, kaku ndak, pemarah ndak? Yang tahu itu adalah istrinya. Jadi rahasia bapak-bapak nih semua ada pada istrinya. Makanya dulu sahabat bertanya ke Aisyah, hai Aisyah, bagaimana perangai Rasulullah itu? Aisyah menjawab, kana khuluquhu Qur'ana. Adalah sifat Nabi itu, perangai Nabi, tipikal Nabi itu, itulah Quran itu sendiri. Jadi ibu, kalau kita baca Quran, itu semua perangai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana contohnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sudah datang rasul dari golongan diri kamu sendiri. Maksudnya rasul itu bukan malaikat, rasul itu bukan jin, rasul itu bukan makhluk lain, rasul itu bangsa manusia. Lazimnya manusia tentu bersifat seperti manusia. Maka Nabi kita Muhammad punya istri, bekerja, punya anak, punya cucu, ya kan? Nabi kita Muhammad, Bapak Ibu yang mulia, coba kita tanya guru-guru kita, apa yang tidak Nabi kerjakan mencari nafkah? Dikerjakan semua oleh Nabi. Kecil lagi Nabi kita sudah pandai menggembala kambing. Yatim Nabi kita 2 bulan di kandungan. Lahir beliau kemudian diasuh berganti-gantian. Saya pikir Bapak Ibu yang mulia, tidak ada yang hidupnya sesedih Rasulullah, tidak ada. 2 bulan ayahnya wafat. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. 2 bulan dalam kandungan ayahnya wafat. Dilahirkan oleh Siti Aminah. Nabi tidak dengan ibunya, hanya disusui beberapa hari oleh Suwaibatul Aslamiyah, disusui beberapa hari oleh Aminah ibunya, pindah lagi disusui oleh Halimatus Sa'diyah 4 tahun. Oleh Halimatus Sa'diyah 4 tahun. 4 tahun dipulangkan ke ibunya, hanya 2 tahun Nabi kita Muhammad bersama dengan ibunya. Ziarah ke Madinah, ke makam ayahnya. Jalan pulang pertengahan Makkah Madinah, wafat di Abwa. Berpindah asuhan ke kakeknya Abdul Muthalib. Hanya 2 tahun, pindah lagi asuhan ke pamannya Abu Thalib. Sampailah beliau nikah, kemudian baru tinggal dengan Siti Khadijah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang sesedih hidupnya Nabi kita Muhammad. Tapi kemudian Nabi kita Muhammad, hadirin yang mulia, beliau langsung mendapat petunjuk asuhan secara hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada kaitan nanti dengan sila yang kedua. Maka dikatakan dalam Al-Quran, apa sifat Nabi itu? Azizun alaihi ma'anittum. Nabi itu sangat kuat, sangat tersinggung, sangat tidak enak kalau ada umatnya yang engkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi tidak pernah berhenti mengajar, berdakwah. Di mana saja ada umatnya yang lari dari ajaran Allah, ditarik.
Maka Bapak Ibu yang mulia, tahukah kita bahwa bila malam ini, bila hari ini, bila sekarang ini kita berbuat dosa, berbuat kezaliman, kita menipu, apalagi kita bersifat tidak baik dengan tetangga, bukan kita yang tersinggung pertama. Tersinggung adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini yang kita inginkan, dapat bertetangga dengan Nabi tadi? Setiap hari kita menyinggung Nabi, setiap hari kita meninggalkan sholat, setiap hari kita berjudi, setiap hari kita mencaci, setiap hari kita memfitnah, setiap hari kita memaki, menyinggung Rasulullah, lalu berdoa, ya Allah berikan surgaku bersampingan dengan surga Rasulullah. Tidak, Bapak Ibu yang mulia. Nah, siapa manusia yang paling adil dan beradab? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya beliau diutus, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini tugas para ustaz ini, ibu yang mulia, para wali murid, agar anak-anak kita ini tahu dia akhlak. Bagaimana dia dengan orang tuanya, bagaimana dia dengan pamannya, bagaimana dia dengan kawannya, bagaimana dia dengan dirinya, tahu dia akhlak. Kemanusiaan yang adil dan beradab, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adilkah Nabi ketika beliau menjadi pemimpin? Adil. Maka Nabi tidak pernah bedakan, ini anakku, ini bukan anakku, tidak pernah. Maka Nabi kita Muhammad mengatakan dalam hadisnya, lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin sarakat laqata'tu yaddaha. Kalau Fatimah ini, ibu Fatimah tuh anak Nabi perempuan yang paling kecil, paling disayangi. Fatimah ini ditinggalkan oleh ibunya Khadijah, wafat dia masih kecil, masih menyusu. Itu Fatimah. Kalau Fatimah ini kata Rasul, padahal Fatimah itu anak yang paling dicintai Nabi. Panggilan Rasul kepada Fatimah adalah Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Jadi mulai kita kampung kan biasa kita menunggu kadang anak tamak minta kan begitu, nak lebahu mangan ko mak, mangan mak minta. Artinya Rasul juga memanggil begitu kepada Fatimah, saking sayangnya. Tapi Nabi mengatakan, kalau Fatimah ini anak kesayanganku ini mencuri, ku potong tangannya, kata Rasulullah. Tidak ada yang paling adil kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum tentu, Bu, saya belum tentu, tidak akan bisa adil seperti Rasulullah. Pasti beda. Anakku beda, kuwait bak kalak pasti. Ulang kita si curiga-curigan. Ini lu merahi, lagi Rosman. Itu manusia. Maka tidak ada yang sanggup adil seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fix yang kedua, manusia yang adil dan beradab Rasulullah. Lalu kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Kenapa persatuan Indonesia itu ajaran agama? Nabi Muhammad pindah ke Madinah, Bapak Ibu yang mulia. Di Madinah itu bukan Islam pertama di situ. Di Madinah itu sudah ada Nasrani, suku Aus, suku Khazraj, Nasrani dari negara Najran, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir dan sebagainya. Tapi Nabi kita Muhammad kemudian datang ke Madinah, bisa menyatukan. Inilah yang kalau kita pelajari Bapak Ibu, ada namanya Piagam Madinah atau Ahdul Madinah, perjanjian Madinah, bahwa siapapun yang tinggal di Madinah wajib hukumnya menjaga kehormatan Madinah. Muslim wajib jaga kota Madinah, Nasrani wajib lindungi kota Madinah, Yahudi wajib lindungi kota Madinah, karena Madinah itu tanah air tercinta. Maka kita diberikan nikmat yang agung Indonesia ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat paling besar Indonesia ini. Satu negara tapi diisi oleh beratus-ratus bangsa. Beda Arab. Arab satu bangsa tapi banyak negaranya.
Qatar itu Arab, Uni Emirat itu Arab, Arab Saudi itu Arab, Yaman itu Arab, Suriah itu Arab. Satu bangsa negaranya banyak. Hanya Indonesia yang mampu, satu negara banyak suku bangsanya. Maka Nabi mengajarkan waqtasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kita semua dengan tali Allah. Insyaallah selamat kita. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu yang terakhir yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwa anak-anak kita ini ayo kita didik. Seperti makalah Abuya tadi, pertama yang kita didik di anak kita ini sholatnya, Bu, Pak. Karena cinta kita kepada Nabi artinya kita juga harus berusaha mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Salah satunya kata Nabi, suruh anakmu sholat kalau dia umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun dia tidak mau sholat, maka boleh dipukul. Pertanyaannya sekarang begini, tanya ke diri kita masing-masing, kira-kira kita punya anak berapa di rumah? Saya 4, ada mungkin yang lain 5, 3, 6, 7, ada 10. Pertanyaannya adalah, sudahkah anak kita yang 4, 5, 6, 7 itu yang 7 tahun kita suruh sholat? Belum tentu, Bu. Kita saja mungkin kadang tercecer sholat kita. Kita saja mungkin gara-gara hablum minan nas kita jaga, laus bagahen, pigi beralek kan, pigi rewang, tinggal sholat kita. Konon pula kita mengajarkan anak kita, nak sholat nak, sulit itu, Bu. Tapi ini perintah Rasul. Minimal Bapak Ibu kita perintahkan 7 tahun. Makanya betul tadi kata Tengku Ahmadi, anak kita ini kita antarkan dia setelah zuhur kan, berarti dia sini sholat asar kan, nanti sebelum maghrib datang lagi, maghribnya di sini, habis isya kita jemput, isyanya di sini. Bayangkan itu 60% tugas kita, Bu, dikerjakan oleh ustaz nih. 3 waktu sholat, asar disuruh sholat oleh ustadznya, maghrib dan isya. Kita tinggal 40%-nya lagi. Kira-kira lebih banyak beban siapa hari ini? Ustaz-ustaz itu orang tuanya. Itu. Tapi tidak apa-apa, itu amal ibadah ustaz-ustaz nih. Yang penting ibu-ibu di rumah jangan lupa doakan. Apa doanya? Ya Allah Tuhanku, sehatkan Ustaz Zakaria, sehatkan Ustaz Luqman. Nah itu, banyakkan buah cabenya, begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu termasuk tanda kasih sayang. Bapak, ibu-ibu, 10 tahun pukul. Maka ibu-ibu nanti kalau ada anak-anak ibu-ibu nih, maka saya tanya kelas 4 SD tadi, biasa kelas 4 SD itu 10 tahun ke atas. Kalau ada anak-anak nih yang tidak sholat lalu datang gurunya dipukul, jangan marah kita. Yang penting juga saya ingatkan kepada guru-guru, kalau pukul ya hitung-hitung juga, jangan dipukul di tempat yang bisa mendatangkan penyakit. Jangan dipukul telinga, dipukul kepala, dipukul wajah, jangan dada. Kalau telapak tangan anjong, kalau betis bantai, tidak apa-apa. Itu kata Rasulullah tidak mendatangkan penyakit. Hadirin yang mulia, untuk apa? Kata Rasul, 10 tahun boleh pukul, tapi ghairu mubarrih, tidak mendatangkan luka dan penyakit. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita dukunglah perjuangan para ustaz-ustaz ini ya untuk mendidik anak-anak kita. Sekalipun nanti anak kita ini mungkin tidak sampai tarafnya jadi ulama, tapi yakinlah ibu-ibu, bapak-bapak yang mulia, negara kita ini dulu kebanyakan perjuangan para ulama. Kalau bukan perjuangan para ulama, sulit kompak, sulit bersatu, sulit untuk bahu-membahu. Maka hari ini kan saya pinjam istilah kiai-kiai NU itu, kiai ini kan dia tidak mesti semua ngajar. Kiai itu Pak Ustadz Ahmadi dia tipenya banyak. Kalau istilah Jawa ada namanya kiai tandur. Kiai tandur itu, tandur bahasa Jawa itu Pak kecil ya. Tandur itu kan nanam gitu kan.
Artinya ada kiai tugasnya nandur, nanam, kayak nanam padi segala macam. Ada kiai tugasnya ngajar. Ini ustaz kita ini, ngajar anak-anak, nanam bibit ulama, diajarkan tauhidnya, diajarkan akhlaknya, diajarkan fikihnya, diajarkan syariatnya, diajarkan adabnya. Itu namanya kiai tandur, tugasnya menanam. Nanti anak-anak ibu-ibu ini tumbuh menjadi orang saleh, menjadi orang alim, mendoakan orang tuanya, mendoakan bangsa dan negara ini. Lalu ada yang kedua tipenya ibu-ibu yang mulia, ada kiai namanya kiai tutur. Kiai tutur ini tugasnya inilah ceramah-ceramah, mau'izah, nutur terus. Kasih masukan, kasih saran, berikan nasihat untuk kebaikan umat. Yang jangan memfitnah, yang jangan mengadu domba, yang jangan memprovokasi, itu tidak benar. Ada yang ketiga, namanya kiai catur. Kiai catur ini kalau istilah kiai di Jawa itu kiai yang tugasnya ngatur, bikin undang-undang, kiai yang berpolitik. Kiai catur, ngatur negara ini bagaimana bagusnya, ngatur daerah ini bagaimana kanunnya. Maka ulama kalau ditinggalkan, laulal ulama lahalakal jahilun, kata hadis Rasulullah. Kalau bukan karena ulama, binasa orang-orang jahil. Kenapa binasa? Jatuh dalam dosa tanpa disadari. Tidak tahu dia rupanya haram, dimakan juga. Tidak tahu dia rupanya riba itu haram, tapi diambil juga. Makanya sebelum berbuat, bertanya dahulu kepada para ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Laulal aghniya lahalakal fuqara. Kalau bukan berkahnya orang-orang kaya, akan binasa orang-orang fakir. Semua punya perjuangan. Orang-orang kaya ayo bersama-sama agar yang miskin terbantu. Orang-orang kaya mari bersama-sama agar pendidikan agama ini tetap berjalan sebagaimana seharusnya. Saya tidak banyak Pak Ustadz, saya ada hanya 20.000 satu bulan, tidak apa-apa, isikan token listrik, hidup lampu, bisa anak-anak mengaji. Maka lampu yang ibu-ibu wakafkan, token yang ibu-ibu belikan, datang nanti di alam kubur menerangi cahaya di alam kubur. Laula adlul umara lahalakan la akalan nasu ba'duhum ba'da. Kalau bukan karena keadilan para pemimpin, maka manusia akan saling makan memakan. Kalau pemimpinnya tidak adil, Bapak Ibu yang mulia, dusun satu memakan dusun dua, dusun tiga memakan dusun empat. Itu kata Rasulullah. Kenapa? Karena semua merasa ketidakadilan. Mana lagi yang saya dapat ini? Ambil yang di sana, ambil yang di sini. Manusia memakan sesama manusia. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, beruntung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita jadi umat Nabi Musa, tidak tahan kita hidup di dunia ini. Andai kita jadi umat Nabi Nuh, sudah tenggelam kita dari dulu ini. Andai kita jadi umat Nabi Saleh, hujan batu sudah turun ini. Andai kita jadi umat Nabi Hud, jadi batu kita semua. Andai kita jadi umat Nabi Isa, na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi untung kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad itu amalnya sedikit, pahalanya besar. Umat Nabi Muhammad itu perkara besar diringankan. Maka yang pertama kata Abu Yas Said Alawi, Said Muhammad bin Alawi mengatakan dalam kitab beliau, salah satu istimewanya kita pertama adalah raf'ul isri, diangkat beban berat oleh Allah dari umat Muhammad. Umat Nabi Musa, kalau ada bagian kain bajunya terkena najis, wajib potong ukuran baju yang kena najis itu, baru suci. Tapi kita tidak, cukup tanya sama Ustadz Jakaria, bagaimana cara mensucikan kain yang bernajis? Hilangkan rasanya, hilangkan warnanya, hilangkan baunya. Dengan air yang suci lagi menyuci, selesai urusan.
Kalau kita jadi umat Nabi Musa, Bapak Ibu yang mulia, dosa-dosa kita langsung dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini ada yang berdosa apa misalnya? Fitnah. Besok pagi di pintu rumah kita sudah tertulis, Fulan bin Fulan tadi malam memfitnah. Malam ini ada yang berdosa, melihat sesuatu yang haram misalnya. Besoknya tertulis di pintu rumahnya, Fulan bin Fulan tadi malam melakukan dosa mata. Dan sebagai cara penghapus dosanya, congkel matanya. Bahaya kita Bapak Ibu. Maka Nabi Adam alaihissalam, kalau bahasa kita ibu-ibu, iri beliau kepada kita umat Muhammad. Beliau minta, andai saya termasuk umat Muhammad. Kenapa? 5 perkara yang membuat beliau iri. Salah satunya kita sebutkan malam ini. Kata Nabi Adam alaihissalam, saya diciptakan di surga. Berarti sudah berada dalam surga. Menikahnya di surga dengan Siti Hawa. Walinya malaikat Jibril. Maharnya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi Adam, karena saya melakukan satu kesalahan, yaitu makan buah khuldi. Buah khuldi ini beragam tafsir ulama mengatakan. Ada mengatakan khuldi ini seperti anggur, tapi sebagian mengatakan khuldi ini lebih kecil dari anggur. Jadi malah kita akan gerang lo gelah buah lakum. Nah, sebuah lakum tidak sebesar anggur, kecil dari anggur. Kata Nabi Adam, saya hanya makan buah khuldi 1 biji. Itu pun saya makan tidak sampai ke perut, hanya ukuran tenggorokan. Dikejar oleh malaikat Jibril, dicekek lehernya, bertahanlah di halqum atau tenggorokan Nabi Adam. Kata Nabi Adam, hanya gara-gara 1 buah khuldi itulah saya dan istri saya diusir dari surga, dibuang ke bumi, dipisahkan. Nabi Adam turun di Hindustan, Siti Hawa turun di Jeddah. Jeddah ke Hindustan itu Bapak Ibu yang mulia, jaraknya ribuan kilometer. Kalau ibu-ibu tidak percaya, cek Google Map. Artinya apa hadirin yang mulia? Hanya 1 khuldi dipisahkan dia dengan istrinya. Kita Bapak Ibu, bukan 1 khuldi dosa kita Bapak-bapak yang mulia. Bukan 1 buah khuldi yang kita makan. Syarat tandan. Bukan 1 biji yang kita ambil. Syarat keri. Tapi tetaplah dia bersama dengan istrinya. Sore makan bakso, malam makan seblak, ya kan? Masih bersama-sama. Itu kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kelebihan kita umat Nabi Muhammad adanya sholat 5 waktu sehari semalam. Ini kembali lagi kepada sholat tadi ya Bapak Ibu yang mulia. Ada seorang sahabat namanya Rabi'ah binti Ka'ab al-Aslami. Ini seorang sahabat Nabi. Bertanya kepada Rasulullah. Nah, jadi malamnya itu dia bersama dengan Nabi Muhammad. Jadi kalau istilah kita melayanilah, menghadam, menjaga Nabi Muhammad, mengambilkan air wuduknya, menghamparkan sajadah Nabi untuk sholat. Habis sholat, ya kira-kira nih Pak Kecik, Nabi Muhammad kemudian bertasbih, berzikirlah kalau istilah kita. Subhanallah, 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 subhanallah. Sahabat ini menunggu, digan habis najikih Nabian. Jadi kalau kita lah misalnya mendampingi Abuya, kapan selesai zikir Abuya ini? Tidak habis-habis zikir Nabi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sampai kemudian sahabat Nabi ini tertidur, terpedem. Besok paginya Bapak Ibu yang mulia, Nabi paham, Nabi bijak. Ini tadi malam Rabi'ah bin Ka'ab ini pasti ingin meminta sesuatu. Tapi karena saya masih berzikir, belum dimintanya. Ini adab tarekat.
Adab tarekat itu meminta kepada guru ketika ditawarkan guru. Tidak boleh asal masuk main terjang terus. Buya, buya, buya. Beko, beko, beko. Tidak jalan itu. Salah adab itu. Tunggu sampai ditanya oleh guru. Apa kabar? Dari mana kamu? Dari Singkil. Apa kabar? Itu baru adab. Inilah adab diajarkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Dia tidak nanya kepada Rasul, tapi Rasul bijak. Paginya dipanggil. Tadi malam rencana mau minta apa? Jadi sahabat Nabi ini karena sudah berlalu tadi malam ke pagi, lupa apa yang diminta. Bang Kudri, lupa dia apa yang diminta. Lalu akhirnya sahabat ini menjawab, tunggu ya Rasulullah, saya pikirkan dulu apa yang saya minta. Kemudian selang beberapa waktu, sahabat Nabi ini berpikir, dunia ini pasti akan hancur. Manusia pasti akan mati. Dunia ini akan hancur binasa. Kalau begitu saya minta sajalah kepada Nabi, bagaimana caranya saya di akhirat nanti selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Disampaikan ke Rasul, ya Rasulullah, aku minta kepadamu ya Rasul, doakan aku selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Nah, jadi minta doa kepada Rasul. Apa jawab Rasul, Bapak Ibu yang mulia? Inni fa'il, saya akan lakukan, akan saya doakan, kata Nabi. Maka Nabi tidak pernah mengabaikan orang yang minta doa kepada beliau. Inni fa'ilun, akan saya lakukan, saya minta kepada Allah. Tapi kata Nabi, ini tapi kata Nabi, walakin a'innani ala nafsika bikasratis sujud. Tapi bantu aku, kata Nabi. Tolong aku, kata Rasul. Saya mintakan ke Allah, tapi bantu saya. Bagaimana caranya? Perbanyak sujudmu, kata Rasulullah. Artinya apa nih ibu yang mulia? Sholat jangan dilupakan. Bayangkan. Ini supaya sedikit lagi nih Bapak Ibu yang mulia, supaya kita memahami maksud saya. Nabi menjanjikan mendoakan sahabat tadi. Hadisnya sahih. Tapi kata Nabi, doa saya saja tidak cukup. Bantu saya. Bagaimana caranya? Perbanyak sujudmu. Setelah engkau sholat 5 waktu tidak kau tinggalkan. Waktunya engkau jaga. Syarat rukunnya engkau penuhi. Engkau belajar perdoain, begini cara sholat, begini rukunnya. Itu baru doa saya ini nanti akan tembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatlah engkau di dunia, selamatlah engkau di akhirat. Bayangkan Bapak Ibu yang mulia, kita kadang-kadang zaman begini kan ora urusan laku miro doa huru-huru kare citok dahi buya miro doa bagus bukan tidak bagus. Tapi Rasulullah saja mengatakan bantu saya. Artinya apa nih Bapak Ibu yang mulia? Modal utamanya sholat. Sholat 5 waktu kita jaga, baru minta doa. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia, adatnya kita di Aceh Singkil, mau Ramadan berdoa megang. Tahu nggih Pak Ustadz ti? Macaken dina kan? Sama bihim dina. Sama bihim doa yang kita mintakan ke Pak Ustadz itu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Kalau yang bermohon doa itu sholat. Jadi dalilnya mana? Itu hadis Nabi tadi. Nabi saja minta bantu. Bantu saya, perbanyak sujudmu. Lama-lama saja kita asal minta doa saja. Sembahyang tidak panah, ditolak. Bukan bocor halus lagi tuh Pak Mukim, bocor gadang. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan hidayahnya, amin ya Rabbal Alamin. 4 syarat manusia bahagia dunia akhirat. Walaupun duitnya tak banyak, bahagia hidupnya. Walaupun kepengna orang bue, senang geluhna. Walaupun sawitnya hanya 2 batang, tiap hari dia panen.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, artinya senang hidupnya, panen rezeki, panen berkah, itu maksudnya. Jangan tafsir yang lain-lain. Nah, artinya apa Bapak Ibu yang mulia? Ingin bahagia dunia akhirat, kata Nabi, arbaun iza a'taituhunna nala ghairayid dunia wal akhirah. 4 perkara apabila Allah berikan kepadanya, dia mendapat bahagia dunia, bahagia akhirat. Singkat saja. Pertama, qalban syakira, hatinya bersyukur. Dapat sikit, dapat cituk, alhamdulillah. Dapat banyak, alhamdulillah. Dapat sedang, alhamdulillah. Jangan dapat sikit, alhamdulillahnya pendek. Pulanglah suami ibu ke rumah. Ada bang, ada. Berapa? Nih, 1 juta. Alhamdulillah. Kan macam yang di medsos itu kan. Dapat 2 juta, panjang. Pakai mat arit li sukun. Alhamdulillah. Dapat 5 juta, tambah tinggi suaranya. Panjang lagi matnya. Nah itu salah itu. Qalban syakira. Syukuri 1 juta untuk mendapatkan 2 juta. Itu kan janji Allah. Lain syakartum la azidan nakum. Syukuri 1, dapat 4. Nah, itu intinya. Yang kedua, badanan alal bala'i sobira, badannya sabar, tahan banting untuk menghadapi musibah dan bala bencana. Untuk melakukan sholat, badannya tahan sabar. Dingin uduk di waktu subuh, tahankan. Sulit sholat tahajud malam, mengantuk, tahankan. Apalagi misalnya lapar puasa di Ramadan, tahankan. Itu badan yang sabar. Yang ketiga, lisanan dzakira, lidah yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan kita punya zikir khusus bapak-bapak yang mulia. Kalau zikir ba'da sholat, itu zikir rutin. Kalau yang zikir khusus tadi, itu MBG. Artinya apa? Itu makanan bergizinya. Kalau yang itu rutinannya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang gizinya mana? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Rutinkan. Ndak banyak, ndak apa-apa. 50 dalam sehari semalam boleh, ndak apa-apa. Yang sudah tarekoh, amalkan zikir tarekohnya. Ndak dapat 5.000 sehari semalam, ndak apa-apa. Cicil. Hari ini 1.000 Allah 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 Allah, besok 1.000 Allah 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 Allah. Minimal kita sekurang-kurangnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia. Yang terakhir, tanda syarat bahagianya yang keempat ini, kalau dia laki-laki mempunyai istri yang tidak durhaka kepada suaminya, itu kunci bahagia. Kalau kita bapak-bapak nih sering direpeti di rumah kita, itu tidak akan bahagia kita tuh. Jadi perlu punya istri yang patuh kepada suami. Artinya apa hadirin yang mulia? Memang cobaan terberat seorang waliullah itu adalah istrinya. Jadi maka saya sampaikan sekali lagi di sini, izin Tengku Ahmadi, kalau kita punya istri di rumah sering marah-marah, itu tandanya kita calon waliullah. Kalau sabar. Tapi kalau tidak sabar, itu yang bahaya. Kata Kiai Hasyim Muzadi, setinggi apapun ilmu seseorang, sehebat apapun pangkat seseorang, kalau dia takut dengan istrinya di rumah, itu ilmu yang tinggi itu bisa mendadak bodoh. Pangkat yang tinggi itu bisa hancur seketika. Makanya minta kepada Allah, ya Allah, karuniakan aku istri yang solehah, patuh kepada Allah dan sayang kepada suami. Istri juga begitu. Tanda bahagianya mempunyai suami yang bertanggung jawab terhadap istrinya di rumah. Tanggung jawab agama dan tanggung jawab dunia. Sekian yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan, tadi tidak sempat menyampaikan kata penghormatan. Mohon maaf kepada Bapak Kapolres, kepada Bapak Komandan PM, kepada Pak Kecik, kepada guru-guru kami, orang-orang tua kami yang tidak kami sebut satu persatu. Mudah-mudahan kita semua dalam naungan daftar penerima syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurang mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.